Selamat pagi dan apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam program TVR 09 bersama saya Elisa Purba dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Mengawali TVR 09 pagi ini, pemirsa, Tim Was Haji DPR RI mengusulkan agar keberadaan rumah sakit yang dikhususkan untuk jemaah Indonesia segera dilaksanakan. Mengingat banyak jemaah yang wafat akibat faktor usia dan kondisi kesehatan yang rentan. Tim Was Haji DPR RI mengusulkan agar pemerintah Indonesia segera membangun rumah sakit khusus untuk jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Usulan ini merupakan bentuk perhatian DPR RI atas tingginya jumlah jemaah lansia dan resiko tinggi yang membutuhkan pelayanan kesehatan optimal selama menjalankan ibadah haji. Anggota Tim Was Haji DPR RI Rani Arafik menyampaikan, beberapa jamaah haji Indonesia mengalami kesulitan menjawab pertanyaan tenaga medis Arab Saudi karena keterbatasan bahasa sehingga dapat berdampak pada kesalahan diagnosa maupun pemberian obat. Sebagian besar jemaah haji Indonesia berusia di atas 40 tahun akibat dampak panjangnya masa antrian tunggu haji. Karena itu, keberadaan rumah sakit yang dikhususkan untuk jemaah Indonesia dinilai mendesak mengingat banyak jemaah yang wafat akibat faktor usia dan kondisi kesehatan yang rentan. Kementerian Kesehatan bisa membuat rumah sakit di sini karena itu amat sangat bisa membuat pasien itu semangat untuk sembuhnya. Dari Rumah Sakit Mekah mau bilang diagnosa pasiennya tidak bisa menjawab. Jadi salah pemberian obat dan lain-lain itu takut ya, apalagi kalau tidak ada petugas mendampingi. Syukur-syukur kalau ada petugas mendampingi. Kita dorong Kemenkes untuk membuat rumah sakit di sini. Jangan nanti tiba-tiba dokternya Indonesia diambil untuk bekerja di Rumah Sakit Arab Saudi. Tim Was Haji DPR RI menegaskan pentingnya kehadiran fasilitas kesehatan milik Indonesia di Arab Saudi. Harapannya, jemaah haji Indonesia mendapatkan pelayanan haji yang lebih humanis, komunikatif, dan sesuai dengan kebutuhan jamaah demi keselamatan dan kenyamanan selama beribadah di Tanah Suci. Dari Mekah, Hendra Sunandar, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, anggota Tim Pengawasan Haji DPR RI menyoroti persoalan layanan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia yang dinilai masih buruk dan juga jauh dari kata ideal. Hingga puncak haji 2025 berlangsung, layanan bagi jemaah haji Indonesia masih terus mengalami persoalan, terutama dalam hal layanan konsumsi. Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI menyoroti persoalan layanan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia yang dinilai masih buruk dan jauh dari kata ideal. Anim Falahuddin menilai, keterlambatan makanan, kualitas makanan yang tidak konsisten, serta minimnya tanggung jawab dari penyedia layanan menjadi keluhan yang terus berulang dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena pihak penyedia konsumsi tidak sanggup memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah usai puncak haji. Pasalnya, sistem pemberian uang saku kepada jemaah sudah ditiadakan, maka tanggung jawab penyedia makanan menjadi mutlak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah. Selain itu, proses pengadaan layanan konsumsi melalui lelang harus dilakukan dengan hati-hati dan transparan. Kan sekarang uang saku nggak ada, uang saku diambil mereka yang melayani makanan. Maka dari itu tolong ya penyedia konsumsi yang bertanggung jawab. Karena kami maklum ya, dalam waktu yang bersamaan kita melayani 200.000. Maka dari itu yang penting mereka profesional. Yang mampu katakan mampu, yang tidak mampu jangan memaksakan diri untuk mampu sehingga mengorbankan para jamaah yang lain. Selain menyoal persoalan konsumsi, Anim juga mendorong pemerintah Indonesia untuk segera menyesuaikan sistem digital haji dengan sistem IT Arab Saudi. Hal ini penting agar Indonesia tidak terus-menerus tertinggal dari sisi pelayanan dan pengelolaan logistik ibadah haji. Dari Mekah, Alfat Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Para mantan karyawan PT Kertas Leces mengadukan masalah hak-hak normatif yang terhambat selama 10 tahun belum dibayarkan kepada anggota Komisi 6 DPR RI. Lalu informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09. Kalau anak-anak yang bermasalah, yang nakal ini dibawa ke barak TNI.
Contoh beberapa penelitian yang kami temukan, pertama terbukti tidak efektif. Artinya tidak ada pengaruh terhadap kontrol yang tidak menggunakan pelatihan bootcamp militer. Bahkan di penelitian lain meningkatkan ya tingkat kejahatan, atau kriminalitas atau mungkin kenakalan. Yes. Tidak ada kalimat tidak boleh sekolah ataupun orang tua mengatakan sudah tidak sanggup mendidik anak. Ya. Seolah-olah masyarakat bilang kalau ini ya apa uji coba, ganti menteri pasti akan ada ganti kurikulum. Saya ambil contoh case 2013, kurikulum K13 keluar 2014 karena dianggap belum siap oleh pemerintah dikembalikan ke kurikulum yang sebelumnya. Apa yang terjadi? Akhirnya menjadikan problem. Sekolah bahkan datanya di angka 60% lebih ya, SD dan 80%. SMP tidak bisa mendapatkan buku. Ada penelitian begini, apakah kalian setuju atau tidak setuju bahwa kecerdasan tidak bisa diubah? Setuju nggak? Kecerdasan Biar tidak bisa. Gantian saya yang tanya juga ya. Oke, boleh. Ini solusi bagus. Terima Propose kasih, Dokter. Mbak Nadia, dan itu bisa kita implementasi pada era sekarang. Apakah kita mau push the best, ya the best, the brightest sons and daughters of Indonesia, atau kebijakan yang fokusnya equality? Ada sekolah Garuda, di situ juga nanti ada sekolah rakyat. Nah, kalau penjurusan yang kecil aja menurut dokter itu akan mempertinggi gap. Bagaimana dengan sekolah ini? Apakah kita mau investasi 2 triliun untuk membuat sekolah Garuda ya, atau 1,2 T setelah efisiensi let's say, atau kita mau alokasikan itu untuk misalkan memperbaiki sekolah yang tidak punya lab IPA? Pemirsa masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, DPR RI berharap dengan adanya Undang-Undang BUMN yang baru diharapkan bisa mengatasi sistem birokrasi yang selama ini menghambat BUMN dalam mengambil keputusan yang berkaitan penyelamatan perusahaan. Para mantan karyawan PT Kertas Leces mengadukan masalah hak-hak normatif yang terhambat selama 10 tahun belum dibayarkan kepada anggota Komisi 6 DPR RI. Pelepasan aset BUMN untuk penyelamatan perusahaan ditegaskan harus dengan izin DPR RI dan Kementerian Keuangan. Nasril Bahar mengatakan, PT Kertas Leces mengalami persoalan bertahun-tahun akibat kerugian yang terus-menerus sehingga perusahaan tidak mampu membayar karyawan dan vendor. Sementara itu, PT Kertas Leces sebagai aset BUMN tidak bisa dilepas dengan mudah dan cepat untuk menutup kerugian perusahaan. Dengan adanya Undang-Undang BUMN yang baru, diharapkan bisa mengatasi sistem birokrasi yang selama ini menghambat BUMN dalam mengambil keputusan yang berkaitan penyelamatan perusahaan. Ini mungkin bisa mendapatkan solusi terbaik ya di dalam mengantisipasi beberapa hal terhadap ya yang mengikat ya di dalam hal pelepasan aset di mana beberapa persoalan akibat daripada kerugian perusahaan. Nah, ini akan kita cari celah di situ sehingga tidak berbelit-belit, tidak menjadi sebuah dispute. Karena apa? Ini business just rule. Tentu ada daripada izin dari DPR. Nah, tapi tidak berlarut-larut sebagaimana mereka menahankan ya sampai 15 tahun peristiwa ketidakmampuan membayar gaji karyawan. Nasril Bahar menambahkan, meski dengan adanya Undang-Undang BUMN yang baru lebih memudahkan BUMN dalam pengambilan keputusan, prinsip kehati-hatian tetap harus diperhatikan, terutama berkaitan dengan karyawan dan aset. Samuel dan Teddy, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua Komisi 12 DPR RI mengungkapkan pembangunan ketenaga nukliran di Indonesia harus dipersiapkan dari berbagai aspek. Salah satunya kelembagaan, yaitu menetapkan organisasi pelaksana program energi nuklir. Amerika Serikat, China, dan Rusia telah mengajukan proposal untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. PLTN ini ditargetkan masuk jaringan listrik nasional pada tahun 2032. Komisi 12 DPR RI mengapresiasi proposal tersebut dan mendorong pemerintah segera menyelesaikan kelembagaan pelaksana program nuklir sebagai upaya merealisasikan pembangunan PLTN. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya mengungkapkan, pembangunan ketenaga nukliran di Indonesia harus dipersiapkan dari berbagai aspek, salah satunya kelembagaan, yaitu menetapkan organisasi pelaksana program energi nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization atau NEPIO. Lembaga tersebut tentu memerlukan mitra yang mampu memberikan pertimbangan dan masukan dalam pemilihan teknologi nuklir, seperti Technical Support Organization. Ini memang harus kita persiapkan dari segala aspek, ya, dari aspek regulasi, kemudian juga dari aspek kelembagaan, kemudian juga dari aspek teknologi, dan seterusnya.
ya. Jadi hari ini yang kita bahas di Komisi 12 adalah bagaimana kita ingin mendorong kepada pemerintah terkait dengan persoalan kelembagaan ini segera dikonkretkan. Karena di dalam membangun PLTN, dalam best practice dunia itu salah satu yang diperlukan adalah perlunya NEPIO. NEPIO ini adalah untuk mengakselerasikan terkait dengan segala hal di dalam untuk pembangunan daripada PLTN itu sendiri. Selain itu, Bambang Patijaya juga mendesak pemerintah segera menyelesaikan ketidaksinkronan lembaga-lembaga terkait seperti NUKI, BRIN, dan Bapeten demi realisasinya rencana pembangunan PLTN di Indonesia. Fitian dan Angga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Ketua BAKN DPR RI menyoroti problem inefisiensi pada produksi pupuk bersubsidi yang disebabkan berbagai faktor seperti kebutuhan bahan baku gas dan perlunya revitalisasi pada mesin pabrik yang sudah tua. Untuk tahun 2025, pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebesar 9,5 juta ton dengan harga eceran tertinggi yang berbeda-beda setiap jenis pupuk. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI mendorong adanya validasi data kebutuhan pupuk bersubsidi agar penyalurannya efektif dan tepat sasaran. Ketua BAKN DPR RI Andreas Susetio menilai tahapan perencanaan berperan penting dalam menentukan anggaran yang diperlukan untuk kebutuhan pupuk bersubsidi. Masukan BPKP terkait audit pengadaan pupuk bersubsidi diperlukan. Andreas juga menyoroti problem inefisiensi pada produksi pupuk bersubsidi seperti kebutuhan bahan baku gas dan perlunya revitalisasi pada mesin pabrik yang sudah tua. Selama ini memang belum pernah pengadaan pupuk bersubsidi diaudit, kan tadi telah disampaikan ya. Ini sudah sejalan dengan permintaan dari kami di BAKN. Pertama tentu di sisi perencanaan. Nah, di sisi perencanaan yang paling penting berapa besar sih kebutuhan pupuk ini yang dilakukan. Nah, dalam hal ini adalah pertama data yang selama ini dipakai untuk melakukan penganggaran pupuk bersubsidi itu belum pernah dilakukan validasi sehingga ditemukan di lapangan data yang berdasarkan IRDKK ya itu yang diusulkan oleh petani-petani di daerah kemudian dikirim ke Kementerian Pertanian itu ternyata belum ada validasinya. Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan peraturan presiden tentang tata kelola pupuk bersubsidi yang menyederhanakan 145 regulasi pupuk subsidi dan mempermudah akses petani terhadap pupuk bersubsidi. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, meski Kementerian Agama rutin melakukan evaluasi setiap tahunnya, namun faktanya masalah pengelolaan haji masih terjadi sampai dengan saat ini. Beberapa persoalan yang terungkap oleh tim pengawas haji DPR RI seperti keterlambatan konsumsi, keterbatasan fasilitas tenda, serta buruknya layanan transportasi masih terjadi dalam penyelenggaraan haji tahun 2025. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya. Tetap bersama kami di TVR 09. Program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen.
Anda kembali menyaksikan TVR 09. Tim Awas Haji DPR RI prihatin terhadap dengan petugas haji yang banyak terkendala oleh kemampuan berbahasa Arab dan dampaknya pelayanan penting bagi jemaah mengalami keterlambatan termasuk catering. Sistem perekrutan dan pelatihan petugas haji yang tidak profesional menjadi akar permasalahan dari tersesatnya jemaah hingga terlepasnya lansia dari pendampingan. Lantas pemirsa, simak informasi yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Mengurusi jemaah haji yang berjumlah 221.000 memang bukan urusan mudah. Terlebih, pengelolaan yang meliputi banyak aspek, di antaranya transportasi, logistik, penginapan, hingga kondisi kesehatan serta usia jemaah haji yang beragam. Pemerintah melalui Kementerian Agama memang rutin melakukan evaluasi tiap tahun. Namun faktanya, masalah pengelolaan haji masih terjadi sampai saat ini. Ada beberapa persoalan yang terungkap melalui sepak terjang tim pengawas atau tim Awas Haji DPR RI. Keterlambatan konsumsi, keterbatasan fasilitas tenda, serta buruknya layanan transportasi masih terjadi dalam penyelenggaraan haji tahun 2025. Kondisi ini jelas tidak selaras dengan visi pemerintah dalam menghadirkan layanan haji yang transparan dan akuntabel. Cateringnya makanan itu suka terlambat. Makanan yang sedianya dari jam 12 sampai jam 2 itu bisa sampai jam 4 sampai jam 5 baru tiba di lapangan. Banyak jamaah kita yang juga tidak mendapatkan tempat tidurnya di tenda-tenda. Dan soal transportasi juga, itu mereka menunggu angkutan sampai berjam-jam bahkan sampai berhari-hari. Dan mudah-mudahan ini menjadi catatan evaluasi tim pengawas haji untuk tahun 2026 dan seterusnya. Lemahnya koordinasi dan komunikasi antara petugas haji Indonesia dengan otorita Arab Saudi ditengarai menjadi penyebab tak maksimalnya layanan. Tim Awas Haji DPR RI prihatin terhadap petugas haji yang banyak terkendala oleh kemampuan berbahasa Arab. Padahal kemampuan bahasa Arab sangat penting untuk menjalin koordinasi dengan syarikah dan petugas dari Arab Saudi. Untuk petugas haji, sepertinya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama itu harus dievaluasi kembali agar minimal petugas haji itu bisa ada komunikasi dengan petugas-petugas haji yang tentunya ada di Arab Saudi. Maksudnya apa? Jangan sampai petugas haji Indonesia yang ada di Arab Saudi kemudian untuk komunikasinya terputus. Komunikasinya tidak bisa karena memang kurangnya SDM yang memadai. Misalkan petugas haji itu tidak bisa komunikasi dengan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Sistem perekrutan dan pelatihan petugas haji yang tidak profesional menjadi akar permasalahan dari tersesatnya jamaah hingga terlepasnya lansia dari pendampingan. Bahkan saat puncak haji, sebagian jamaah tidak mendapatkan bus dan terpaksa berjalan kaki dari Musdalifah ke Mina. Ini kan sebetulnya bukan skema baru ya. Sudah bertahun-tahun kan seperti ini. Harusnya tim Linjam, perlindungan jamaah, kemudian juga yang ada di sektor-sektor digabungkan dulu ketika saat-saat hektik pada posisi lempar jumroh Aqobah di tanggal 10 Zulhijjah ini semua petugas harus diturunkan. Ya menjaga bagaimana jangan ada jemaah yang jalurnya, treknya yang khusus jemaah Indonesia itu semua kan di atas, masuk ke terowongan. Ini ada yang turun ke bawah sehingga bercampur dengan haji khusus yang tendanya mereka lebih jauh. Tim Awas Haji DPR RI menemukan fakta bahwa banyak petugas haji dari bidang akomodasi dan pelayanan hanya mendapatkan pelatihan singkat selama 3 hari tanpa praktik lapangan. Oleh karenanya, perlu ada standar pelayanan minimum dan kualifikasi yang ketat dalam rekrutmen petugas haji. Petugas ke depan, minimal mereka harus bisa berbahasa Arab. Minimal mereka tahu apa yang dia kerjakan dan terkontrol dari jam, waktu maupun lokasinya. Bahkan di bayangan saya ke depan, Badan Diklat yang didirikan oleh BPH tadi, dia harus bisa mencetak petugas-petugas haji yang berkualitas. Terkait layanan kesehatan, Tim Awas Haji DPR RI meminta pemerintah Indonesia mendirikan rumah sakit sendiri di Mekah dan Madinah. Pasalnya, sejumlah kendala layanan kesehatan terhadap jemaah haji Indonesia terus berulang setiap musim haji. Salah satunya karena pembatasan oleh otoritas setempat. Diplomasi Menkes penting dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi paling tidak untuk kerjasama operasional klinik kesehatan haji yang permanen atau rumah sakit haji yang ada di Mekah. Ini sangat penting karena jamaah haji kita, jamaah umroh kita setiap tahun jumlahnya banyak dan itu menyangkut keselamatan mereka.
Dalam pertemuan pemerintah Arab Saudi dan Badan Penyelenggara Haji Indonesia, disampaikan catatan evaluasi untuk haji tahun 2025. Indonesia dinilai tidak transparan soal data kesehatan dan kemampuan jemaah untuk melaksanakan haji. Catatan ini pula yang disinyalir memunculkan wacana Arab Saudi untuk memangkas 50% kuota haji Indonesia tahun 2026. Pemirsa, negara yang aman merupakan negara di mana warga dan pengunjungnya merasa aman dan terlindungi dari berbagai ancaman dan bahaya yang tentunya menjadi impian bagi banyak orang. Betul sekali, dan tentu berdasarkan Indeks Perdamaian Global pemirsa, terdapat beberapa negara yang termasuk ke dalam 5 urutan negara paling aman di dunia. Informasinya kami hadirkan usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Keamanan salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan seseorang untuk tinggal menetap atau hanya singgah di suatu negara. Tentu keamanan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yakni stabilitas politik, tingkat kejahatan, kemakmuran ekonomi, keharmonisan sosial, pemerintahan yang efektif, dan juga masih banyak lagi. Nah pemirsa, ini tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan 5 negara paling aman di dunia pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa, keamanan menjadi faktor terpenting dalam memperoleh kenyamanan menjalani hidup. Tinggal di negara yang aman pastinya menjadi impian semua orang. Tapi, gimana sih cara mengukur tingkat keamanan suatu negara? Salah satu cara mengukur keamanan sebuah negara adalah menggunakan Indeks Perdamaian Global atau GPI. Indeks ini mengukur negara-negara di dunia dalam kategori yang aman hingga paling berbahaya. GPI menampilkan 163 negara dengan peringkat paling aman dan berbahaya berdasarkan 23 indikator. Penilaian ini meliputi jumlah konflik kekerasan internal dan eksternal, tingkat ketidakpercayaan, ketidakstabilan politik aksi teror, hingga jumlah pembunuhan. Laporan GPI dirilis Institut Ekonomi dan Perdamaian setiap tahun. Mereka menjadikan perdamaian sebagai ukuran kesejahteraan dan kemajuan yang positif. Lalu, negara apa saja sih yang paling aman di dunia? Apakah Indonesia termasuk? Let's check it out. Di peringkat pertama, negara paling aman di dunia ditempati Islandia. Islandia mendapatkan poin GPI senilai 1,12 poin. Islandia adalah negara Nordik yang berlokasi di sebelah utara Samudra Atlantik dan sebelah barat Laut Eropa. Tingkat keamanan di Islandia tentunya juga didorong sejumlah faktor. Standar hidup yang tinggi, populasi yang kecil, sikap sosial yang kuat terhadap kejahatan, tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kepolisian,
pasukan keamanan yang terlatih dengan baik, serta ketegangan kelas sosial dan ekonomi yang minim merupakan beberapa faktor yang membuat keamanan rakyat Islandia terjamin. Uniknya, Islandia bahkan tak memiliki militer dan polisi tidak membawa senjata api. Polisi Islandia hanya membawa tongkat yang dapat diperpanjang dan semprotan merica. Posisi kedua negara paling aman di dunia ditempati oleh Denmark. Menurut GPI 2023, Denmark menduduki posisi kedua sebagai negara teraman dengan skor 1,310. Penduduk Denmark banyak yang melaporkan mereka merasa aman kapanpun, baik siang maupun malam. Negara ini memiliki tingkat kesetaraan yang tinggi dan rasa tanggung jawab bersama yang kuat terhadap kesejahteraan sosial. Dua indikator tersebut berkontribusi terhadap rasa aman dan bahagia warga di Denmark. Di Denmark, korupsi di dunia bisnis atau politik jarang terjadi. Ini karena kejujuran dan kepercayaan merupakan prioritas utama bagi warga. Kerennya lagi, Denmark juga memiliki program sosial yang membantu mereka hidup nyaman. Misalnya, setiap orang di Denmark memiliki akses ke pendidikan tinggi dan layanan kesehatan tanpa biaya tambahan. Dan para lansia diberikan bantuan perawatan di rumah. Wah, asik sekali ya! Irlandia memiliki skor 1,312 dan menduduki urutan ketiga dalam hal keamanan. Kejahatan di Irlandia cukup rendah dan hanya ada sedikit ancaman kekerasan budaya atau terorisme. Padahal, landscape Irlandia mungkin menimbulkan resiko keselamatan yang lebih besar bagi penduduk karena banyak tebing dan jalanan berkelok. Selandia Baru menempati posisi keempat sebagai negara paling aman di dunia. Tingkat kejahatan di Selandia Baru sangat rendah dan sama seperti di Islandia, polisi di Selandia Baru juga tidak membawa senjata api. Warga Selandia Baru pada umumnya berpikiran terbuka dan memiliki undang-undang yang menjamin kebebasan berbicara atau berekspresi. Masyarakat Selandia Baru terkenal mempunyai sifat kiwi atau lucu, rendah hati, suka membantu, setia, dan tidak suka konfrontatif. Negara ini juga menjadi lokasi tujuan pendidikan terkenal di dunia. Austria menduduki posisi kelima sebagai negara teraman di dunia dengan skor 1,316. Austria merupakan negara yang sangat aman untuk dikunjungi dan kejahatan serius jarang terjadi. Selain itu, Austria terhindar dari aksi terorisme besar dalam beberapa tahun terakhir. Destinasi wisata juga menjadi daya tarik tersendiri bagi Austria untuk memikat para wisatawan. Terdapat banyak sekali lokasi wisata yang menyajikan pemandangan alam yang menakjubkan. Indonesia menempati peringkat ke-53 dari 162 negara soal keamanan. Indonesia hanya mencapai skor GPI 1,83. Peringkat ini masih kalah dari Vietnam yang berada di peringkat 40 dengan skor GPI 1,75 dan Malaysia di peringkat 19 dengan skor GPI 1,51. Itulah tadi 5 negara teraman di dunia. Pemirsa tertarik untuk mengunjunginya? Ternyata keamanan negara juga dipengaruhi kesejahteraan dan perlindungan hak-hak bagi warga negaranya ya pemirsa. Semoga suatu hari nanti Indonesia juga dapat menempati posisi negara teraman di dunia. See you on next episode. Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa yang sekaligus menutup jumpa kita di pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses. Seluruh anggota Dewan sedang kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti, serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya. Tentu saya Anggun Aktarini. Di sini sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya.
TVR Parlemen, Referensi Indonesia.